Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih karena sudah klik video ini. Oke, perkenalkan, nama saya Rima dan ini teman saya Hamdan. Kami mewakili OSIS SMA Muhammadiyah 1 Klaten dan segenap keluarga besar SMA Muhammadiyah 1 Klaten mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan di setiap harinya. Amin. Di video kali ini kita akan mendengarkan dan melihat video dari adik-adik SMP yang telah mendaftarkan diri ke lomba Dahran 4 yang kami selenggarakan pada tanggal 1 April sampai 14 April. Oke, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya video ini ya, agar kalian bisa mendukung peserta lomba Dahlan 4 untuk menjadi juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri yang insyaallah arif dan bijaksana. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kita rahmat, karunia dan kesehatan. Yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Saya Danisa Putri Widyaningrum dari SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara. Izinkan saya di sini untuk dapat menceritakan perjalanan singkat Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun gajah, karena pada tahun itu ada Raja Abrahah yang berusaha untuk merobohkan Ka'bah. Namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, burung-burung ababil Allah kirimkan untuk menjaga Ka'bah dan menyerang pasukan gajah tersebut. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah sebagai anak yatim. Beberapa tahun kemudian ibunya pun meninggal. Lalu selama 2 tahun beliau diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan setelah Abdul Muthalib meninggal, beliau pun diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berdagang ke negeri Syam. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga beliau mampu memikat hati seorang perempuan saudagar kaya yang bernama Khadijah. Dan akhirnya mereka berdua pun menikah pada saat Nabi berusia 25 tahun. Sebelum menjadi Rasul, Rasulullah SAW bermimpi didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu setelah itu beliau pun menyendiri di Gua Hira. Lalu malaikat Jibril pun datang dan turunlah wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama tersebut, lalu beliau mulai melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah yang kemudian menyebar ke seluruh para sahabat yang dikenal dengan sebutan As-Sabiqun al-Awwalun. Setelah berapa tahun beliau melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah turunkan perintah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan jauhilah orang-orang yang musyrik. Pada tahun ke-11 kenabian, Abu Thalib dan Khadijah pun wafat, yang peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa tahun duka atau Amul Huzni. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat Jibril untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Dengan cara malaikat Jibril menemani perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, lalu melanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 yang disebut dengan Mi'raj. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab dan kisahnya ada di dalam Quran Surat Al-Isra. Nah, teman-teman tahu tidak? Kapan sih Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat secara 5 waktu?
Iya, ketika Nabi Muhammad SAW berada di langit ketujuh, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Nabi untuk mulai melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun, lalu beliau berhijrah ke Madinah. Selama 10 tahun beliau berdakwah di sana, beliau telah mengalami beberapa peperangan. Pada tahun pertama setelah beliau berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan seluruh kaum muslimin, mereka belajar beradaptasi untuk membangun perekonomian agar kembali membangkit. Baru setelah perekonomian mereka kembali bangkit, kewajiban untuk berzakat pun mulai diberlakukan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan kurban pada saat melakukan haji wada di Mina. Pada saat itu beliau menyembelih sekitar 100 ekor unta. Nabi Muhammad SAW mulai merasa sakit pada bulan Safar. Lalu beliau dirawat oleh sang istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya beliau kembali menemui Allah Azza wa Jalla pada saat usia beliau menginjak 63 tahun. Kepergian Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan mendalam di hati para kaum muslimin. Sehingga untuk menenangkannya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun membacakan salah satu ayat yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sungguhnya mereka akan mati pula. Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Itulah kisah singkat Rasulullah SAW dari beliau lahir hingga beliau wafat. Semoga dengan mengetahui kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya pedoman hidup. Jazakumullah khair katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melihat dan mendengarkan salah satu video dari peserta lomba Sirah. Semoga lewat video kali ini kita dapat mengambil manfaat sebanyak-banyaknya. Dan kami mengucapkan terima kasih besar-besarnya untuk peserta dan pihak yang telah berpartisipasi. Jangan lupa dukung temanmu agar menjadi juara favorit dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga video ini menjadi berkah, membawa rahmat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.